starting squad ataupun line up dari Persija Jakarta asuhan pelatih Danur Windo. Ya, kita lihat di sini line up dari Persija Jakarta yang kita tahu tidak adanya Abanda Herman. Dan di situ diletakkan Leonard Tumpamau dengan pola 4-4-2. Pola dari kesukaan dari coach Danur Windo. Dapat mengisi lini pertahanan. Line up dari tim PSIS Semarang asuhan pelatih baru Bambang Nurdiansyah. Ya, kita lihat bagaimana pasukan dari PSIS Semarang tampil dengan pemain Gaston Castaño masih menjadi striker di depan, dan kita lihat ada Salomon Bergondo. Sementara di barisan belakang Jakarta di babak pertama ini, dan akhirnya kick off dilaksanakan partai antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Nwokolo kirim ke belakang kepada Pierre Nyangka. Kini Ismet Sofyan. Jauh ke depan, maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Tampaknya terjadi pelanggaran oleh Edson. Bambang Pamungkas yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol bagi Persija Jakarta dan hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk dapat mencetak gol ke-100-nya di Liga Indonesia. Denny Rumba tentunya dan Anwarudin yang berusaha untuk memblok ataupun pagar pemain dari Ismet Sofyan. Kirimkan umpan dalam kotak penalti. Ismet Sofyan, ada Robertinho namun terlepas. Leo Tupamahu yang maju ke depan. Dapat dikuasai oleh Gaston Castaño, dihadang 2 pemain. Masih terjadi perlambatan bola di lapangan tengah. Sebuah umpan panjang dikirimkan dan Ferry di sana dibuang saja oleh Leo Saputra. Ya, kita lihat bagaimana PSIS Semarang ketika mendapatkan tekanan dan akhirnya berhasil keluar dari tekanan, ternyata langsung melakukan counter attack, dan saya kira ini harus diwaspadai oleh kubu Persija dengan tetap tidak menganggap remeh dari PSIS Semarang. Perebutan kini berada di kaki Nwokolo. Sebuah umpan menyusur tanah dapat dihalau tadi oleh pemain belakang dari PSIS Semarang. Dikejar oleh Denny Rumba. Benggondo dibuang saja oleh Leo Tupamahu dalam penguasaan Agus Murad. PSIS perlahan melalui lini belakang kini. Basil Onambele kembalikan ke belakang. Umpan panjang dapat dihalau oleh lini belakang namun berada di kaki Onambele. Melebar di sana ada Denny Rumba, lewati Ismet Sofyan. Sebuah umpan dikirimkan oleh Denny Rumba dan ada Pierre Nyangka di sana, cukup dingin. Robertinho perebutan, Ferry, Gaston Castaño berkelit dan lepaskan tembakan langsung yang menyentuh mistar gawang, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah peluang yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Gaston Castaño yang penuh percaya diri melepaskan tendangan yang cukup keras. Sayang masih membentur tiang, dan kita lihat bagaimana miskomunikasi yang tadi kita lihat tampak di lini belakang dari Persija. Ya, benar sekali. Saya pikir ini adalah kelengahan dari ke lini belakang Persija yang kita tahu ditinggalkan oleh Abanda Herman. Memang mengurangi konsentrasi lini pertahanan dari Persija. Dan suatu syuting yang bagus dilakukan oleh Gaston Castaño. Leo Tupamahu, Robertinho lebih dahulu meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam, Aliudin. Anwarudin tadi berhasil halau bola dan kini berada dalam penguasaan Edson. Buang saja ke depan oleh Edson. Kembali sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Salomon Benggondo terhadap Ismet Sofyan, dan kembali sebuah tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Bambang Pamungkas dapat direbut tadi oleh Ferry. Meninggalkan lapangan permainan, kembali lemparan ke dalam bagi tim Persija Jakarta. Ya, mungkin sekedar gambaran, kita tahu bahwa Persija memiliki cerita atau fenomena yang kurang menarik setiap kali berlaga di Stadion Gelora Bung Karno. Apakah kini Persija Jakarta dapat merubah peruntungan mereka di musim ini dengan menjadikan Gelora Bung Karno sebagai home base mereka untuk meraih hasil maksimal, di mana saat ini mereka merupakan tim yang belum terkalahkan di Jarum Indonesia Super League? Ya, saya setuju dengan Bung Gesit, apa yang dikatakan Bung Gesit. Saya pikir
Stadion Gelora Bung Karno merupakan stadion yang sedikit angker buat Persija, Bung. Ponario kini kepada Robertinho. Kembali Ponario. Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Berikan umpan, ada Aliudin yang cepat dan terlebih dahulu hakim garis mengangkat bendera offside terhadap Aliudin. Harus diwaspadai oleh PSIS Semarang, pertahanan PSIS Semarang. Karena yang kita ketahui, Aliudin mempunyai kecepatan yang cukup tinggi. Di mana apabila seringkali melakukan perangkap offside, maka itu akan sedikit membahayakan pertahanan bagi PSIS. Umpan panjang dilepaskan oleh Edson tadi, dapat dihalau oleh Leo Tupamahu. Cukup taktis. Kini Ponario, ada M. Ilham, kembalikan pada Ponario, umpan di sana ada Bambang Pamungkas, bola lepas dan ke dalam kotak penalti, Agus Murad berhasil untuk halau bola tadi Agus Murad. Iya, sebuah penyelamatan yang cukup baik yang diperlihatkan oleh penjaga gawang PSIS, Agus Murad. Kita lihat bagaimana Bambang sebenarnya juga dalam posisi yang cukup ideal untuk melepaskan atau menanduk bola, hanya saja kecepatan dari Agus Murad sedikit lebih bagus sehingga menggagalkan upaya dari peluang yang dimiliki oleh Persija untuk mencoba memimpin hingga menit ke-6 ini. Hendro Kartiko kepada Pierre Nyangka. Leo Saputra. Kembali Nyangka, pemain yang pernah 2 kali berlaga di Piala Dunia bersama tim nasional Kamerun dan sudah membukukan 47 kali penampilan bersama tim nasional Kamerun. Kembali Pierre Nyangka pada Greg Nwokolo. Nwokolo, Aliudin dapat dihalau tadi tampaknya oleh Sabto. Keluar bola, hanya lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta ataupun Ilham Asdad. Leo pendek kepada Nwokolo, masih Greg Nwokolo mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, namun ada Heri Susilo yang berhasil untuk halau bola dan hasilkan tendangan penjuru yang pertama bagi Persija Jakarta di babak pertama ini. Kita tahu seorang Idrus Gunawan mempunyai kapasitas dan pengalaman yang cukup tinggi. Umpan oleh Leo Saputra dihalau oleh Ferry. Kembali dalam penguasaan Leo Saputra. Kembali lepaskan umpan dalam kotak penalti, ada beberapa pemain. Agus Murad terlepas dan masih belum tepat sasaran. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Apakah berbuah pada tendangan penjuru ataupun tendangan gawang? Beruntung karena akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSIS Semarang. Dan saya pikir memang bola itu cukup membingungkan buat sebuah kiper. Di mana kiper apabila terhalang oleh pemain bertahan, itu akan mengalami kesulitan daya pandang bagi skipper. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh Ismet Sofyan. Kini ada di kaki dari Muhammad Ilham. Dapat dihalau tadi oleh Jules Basil Onambele. Hanya hasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Ya, harus di ekstra hati-hati bagi PSIS. Ismet kirimkan umpan dalam kotak penalti dan kembali lolos dari terkaman lini depan pemain-pemain Persija. Dan kini sebuah kesempatan melalui serangan balik Ilham Asdad. Dan di sana ada Ferry yang berusaha berkelit, namun ada Pierre Nyangka. Tampak sedikit miskomunikasi. Leo Saputra berhasil kuasai keadaan dan Nyangka. Robertinho. Ya, kita lihat bagaimana serangan balik yang dilakukan PSIS ternyata belum begitu efektif. Duel antara Aliudin dan Heri Susilo dimenangkan oleh Heri Susilo yang buang bola keluar lapangan dari ancaman Aliudin. Saya pikir cukup bagus yang dilakukan oleh Heri Susilo. Kita tahu pemain belakang tidak perlu mengambil risiko. Di mana dalam keadaan begini sesuatu tackling yang sempurna dilakukan oleh Heri Susilo. Meninggalkan lapangan permainan. Kini lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Robertinho Puliara. Anwarudin siap lakukan lemparan. Berusaha berkelip. Sabto tadi dikepung oleh pemain-pemain dari Persija. Bambang Pamungkas. Dan kini Muhammad Ilham berusaha untuk penetrasi ke dalam kotak penalti. Kurang cermat. Ada Onambele. Castanyo berusaha untuk lewati Pierre Nyangka. Castanyo kerjasama dengan Denny Rumba dan dapat dihalau. Masih dalam penguasaan dari Castanyo. Onambele melebar di sana, ada Ilham Asdad
Dan dua pemain yang salah komunikasi atas umpan dari Onambele tadi. Ya, kita juga kita melihat bagaimana ketidakcermatan dari Onambele pada saat melepaskan umpan di mana rekannya berada cukup jauh dengan bola. Sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas tampaknya mendapat gangguan dari lini belakang dari PSIS Semarang dan masih belum tepat. Agus Murad, kiper yang cukup berpengalaman. Salah satu pemain yang cukup senior yang menghuni skuad dari PSIS Semarang yaitu Agus Murad dengan usia 33 di tahun ini di German Nation Super League. Kembali Persija Jakarta lakukan tekanan, sebuah tarikan dilakukan oleh Basil Onambele terhadap Greg Nwokolo yang berbuah kembali pada sebuah tendangan bebas cepat diambil oleh Ponario Astaman. Jelas sekali terlihat tarikan baju yang dilakukan oleh Onambele. Kini umpan dilepaskan dalam jantung pertahanan dari PSIS Semarang dan begitu cermat Anwarudin untuk buang bola dan kembali hasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, kita sudah melihat bagaimana efektivitas serangan yang dilakukan oleh para pemain Persija. Di sini setidaknya ada 3 sampai 4 peluang selama 12 menit yang dimiliki oleh Persija dan dibutuhkan konsentrasi yang tinggi bagi pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang untuk bisa mematikan setiap peluang yang dimiliki oleh tim Persija. Dijangkau tampaknya tadi oleh Aliudin, namun Basil Onambele kembali berhasil kuasai bola. Sebuah soloran dilakukan oleh Onambele, berusaha lewati Ponario Astaman dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ponario. Tendangan bebas kini bagi PSIS Semarang. Basil Onambele, pemain gelandang yang cukup mobile, Bung. Kita lihat kinerja Basil Onambele. Dia tidak hanya membantu penyerangan dan juga membantu dalam lini pertahanan. Tapi sangat disayangkan Basil Onambele bekerja sendirian di tengah. Tentunya dalam absennya Alex Daniel Cabrera yang dicoret oleh PSIS Semarang, kini Onambele yang menjadi playmaker dari PSIS Semarang. Kini Bambang Pamungkas bagi Persija Jakarta hampir saja terlepas dari kaki Sabto. Kembali Persija Jakarta, Aliudin melebar, ada Greg Nwokolo di dalam kotak penalti. Kini sebuah kecohan dan tendangan langsung dilepaskan oleh Greg Nwokolo, masih dapat dihalau oleh lini pertahanan dari PSIS Semarang. Belum selesai Persija Jakarta melalui Robertinho dan kembali sebuah halauan dari lini belakang. Begitu bertubi-tubi pemain-pemain Persija melakukan kepungan terhadap lini pertahanan dari PSIS Semarang yang akhirnya melepaskan diri kini tampaknya melalui Salomon Benggondo. Dan pelanggaran dilakukan oleh Leo Topamahu terhadap Salomon Benggondo. Ya, cukup bagus, Bung. Sistem penyerangan dilakukan oleh Persija. Dan kami laporkan di pertandingan di Kota Malang, Arema Malang unggul 1-0 atas Deltras melalui gol yang diciptakan oleh Sulaiman Traore di menit ke-39. Kini PSIS Semarang hadapi bola melalui Gaston Castanyo, lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti. Sudah ada beberapa pemain yang menunggu di sana. Ferry coba kecoh namun gagal tadi. Begitu cerdik Greg Nwokolo berusaha lepaskan diri kini. Greg Nwokolo masih. Dan akhirnya sebuah ganjalan yang dilakukan oleh Sabto. Saat masih berada di daerah permainan mereka sendiri. Ini dimungkinkan karena serangan yang begitu cepat yang dilakukan oleh Persija. Memang tidak diimbangi oleh cepat turunnya pemain-pemain PSIS pada saat melakukan tekanan. Dan ini tentunya akan sangat riskan dan akan sangat berbahaya jika Persija mampu melakukan permainan atau mampu melakukan tekanan hingga daerah atau jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Ya, saya setuju sekali. Saya pikir dengan hilangnya Idrus Gunawan, mereka kehilangan jenderal lini pertahanan terutama. Kini PSIS Semarang berusaha untuk keluar dari tekanan dengan membangun serangan bagi mereka sendiri. Umpan dikirimkan oleh Onambele pada Ferry. Namun dengan cukup cekatan tadi Leo Saputra buang bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Onambele kembali kepada Ferry dan kembali meninggalkan lapangan permainan. Leo Saputra yang mengisi posisi sebagai back kiri dari Persija Jakarta. Telah dilakukan kini Gaston Castanyo dalam kotak penalti. Sebuah tembakan langsung kembali dilepaskan oleh Castanyo dan masih dapat dikuasai dengan sempurna oleh Hendro Kartiko. Ya, kita bisa melihat bagaimana kecerdikan seorang Gaston Castanyo dan saya mencatat ini kedua kalinya dia melepaskan tendangan yang begitu akurat, tendangan yang begitu mengarah ke gawang dan sekali lagi masih dapat dipatahkan oleh Hendro Kartiko.
Dan Ismet Sofyan yang harus dihalangi oleh Anwarudin dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dan kartu kuning pertama yang diterima oleh Anwarudin atas pelanggaran terhadap Ismet Sofyan. Saya pikir kartu kuning yang cukup pantas dilakukan yang diberikan Ya. oleh wasit alias Derajat. Cukup keras sliding yang dilakukan oleh Anwarudin. Ya, terjangan yang tadi dilakukan oleh Anwarudin. Dan memang tampaknya ada upaya untuk, ya kita lihat. Sebuah kesempatan yang didapatkan oleh Persija Jakarta masih dapat dihalangi oleh lini pertahanan. Dan kembali sebuah kesempatan melalui sepak pojok yang didapatkan oleh anak-anak Persija Jakarta. Saya lihat di sini Bung, beberapa kali tendangan pojok dan nyawa tendangan bebas dari sisi kiri samping lapangan. Umpan oleh Ismet Sofyan dapat disambut oleh Bambang Pamungkas, namun arahnya belum tepat tadi. Memang Persija sedikit kehilangan seorang Abanda Herman yang kita tahu Abanda mempunyai duel heading yang cukup baik. Dia sudah melakukan 2 gol dengan dari sepak pojok dengan headingan dia. Kembali Ismet Sofyan kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti. Ada Salomon Bengondo yang turun ke belakang untuk membantu rekan-rekannya di lini belakang. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persija. Umpan dilepaskan oleh Ismet Sofyan kepada Iponario, namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Para pemain PSIS sempat dibuat kocar-kacir, Bu. Kita lihat bagaimana mereka juga cukup sibuk untuk bisa menghalau setiap pergerakan pemain-pemain Persija. Dan tampaknya jika situasinya seperti ini, Persija sendiri hanya menunggu waktu saja untuk bisa menjebol gawang dari PSIS Semarang. Karena dalam situasi seperti ini tentunya juga pemain-pemain belakang akan terkuras staminanya. Dan juga belum lagi konsentrasi yang tentunya akan semakin buyar ketika serangan bertubi-tubi hadir dari tim lawan. Dan tentunya sebuah catatan bahwa Persija Jakarta merupakan tim paling produktif di Jarum Indonesian Super League dengan mencetak rata-rata 2,2 gol dalam setiap pertandingan yang mereka mainkan. Sementara PSIS masih belum berhasil untuk melakukan gol dalam pertandingan tandang mereka di musim ini. Melalui seorang pemain, yakni Begondo, kita tahu bahwa mereka memang lebih, walaupun kekalahan maupun hasil seri yang mereka catat ini tidak dituai dengan hasil atau gol yang besar, tapi kita juga melihat bagaimana lini depan dari PSIS yang memang belum teruji ketajamannya. Denny Rumba kini berusaha perlahan-lahan PSIS Semarang untuk melepaskan diri dari tekanan pemain-pemain Macan Kemayoran. M. Ilham, di sana ada Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Robertinho kirimkan umpan pendek, namun lebih cermat tadi ada Edson. Dan terlebih dahulu hakim garis mengangkat bendera offside Bambang Pamungkas. Kita lihat bola jatuh di kaki M. Ilham. Ini saja kepiawaian Edson dan juga terperangkap offside Bambang Pamungkas. Duel antara Solomon Bengondo dan Ponario Astaman. Ismet Sofyan. Masih 0-0 kedudukan sampai sejauh ini memasuki menit ke-21 antara kedua tim. Leo Tupamahu yang kembali menjadi starter atas absennya dari Herman Abanda. Dan sebuah umpan di sana ada Aliudin kini. Dibayangi begitu ketat oleh Heri Susilo dan masih berusaha berkelit Aliudin. Kembalikan di sana ada Greg Nwokolo, umpan dalam kotak penalti. Ada Anwarudin yang berhasil halau. Saya perhatikan beberapa dalam 4 kali pertandingan PSIS melakukan pertandingan. Saya pikir ini adalah suatu taktik dari PSIS dengan selalu bertahan dan melakukan counter attack sebagai andalan. Dan itu juga terbukti apabila seorang tim melakukan terus bertubi-tubi serangan dan belum juga mencetak gol, itu akan membuat sebuah bumerang yang ketumpuan. Dan itu juga harus diwaspadai oleh anak-anak Persija. Usaha yang dilakukan oleh M. Ilham tadi kembali menghasilkan sepak pojok yang kelima bagi Persija Jakarta. Kembali Ismet Sofyan kirimkan umpan dalam kotak penalti dan kembali belum berhasil pemain-pemain Persija untuk bisa manfaatkan umpan-umpan dari Ismet Sofyan. Gaston Castanyo, sebuah umpan panjang dikirimkan kepada Denny Rumba namun terlampau deras. Iya, kita lihat bagaimana PSIS
saya melihat mereka justru lebih banyak mencoba, ya nampak Bang Nurdiansyah memberikan instruksi kepada para pemainnya, dan memang hanya mencoba untuk mendelay dan mendelay lagi supaya tekanan yang mereka dapatkan dari Persija ini tidak selalu datang begitu cepat. Serangan balik yang coba mereka lakukan juga tampak tidak berbuah, karena kita tahu sangat sulit dalam situasi seperti ini di mana hampir seluruh pemain berkonsentrasi di lini pertahanan. Umpan dikirimkan oleh Greg Nwokolo. Begitu sigap tadi penjaga gawang Agus Murad untuk potong umpan dari Greg Nwokolo. Saya pikir ini perubahan yang cukup positif dilakukan terhadap PSIS yang dilakukan oleh Coach Bambang Nurdiansyah. Saya lihat PSIS mempunyai permainan yang cukup lepas pada malam hari ini, dan juga kita tahu Gaston Castaño dan mendapatkan 2 peluang emas pun, saya pikir. Dan sampai sekarang ini lini pertahanan PSIS cukup disiplin. Muhammad Ilham kini bagi Persija Jakarta. Masih meliuk-liuk berusaha untuk kecoh. Anak-anak dari Semarang, Bambang Pamungkas bebas, kirimkan umpan ke tengah. Dapat dihalau tadi oleh Sabto. Kini ada dalam kaki, ada pun penguasaan dari Gaston Castaño. Masih Castaño berusaha lewati 2 pemain sekaligus. Dibayangi dengan begitu ketat oleh Ponario Astaman yang berhasil untuk ambil bola. Leo Tupamahu. Ya, kita lihat bagaimana kerja keras yang diperlihatkan oleh Gaston Castaño. Coba untuk melewati barisan tengah dari Persija, dan tentunya akan sulit karena dia sudah bekerja dari barisan tengah. Dan offside kembali terhadap Bambang Pamungkas atas umpan yang dikirimkan oleh Muhammad Ilham tadi. Ya, lagi-lagi Bung, pelanggar offside. Coach Danulindo, saya pikir harus mempunyai suatu kreativitas dan inisiatif yang cukup tinggi dilakukan oleh lini kedua dari Persija, yang kita tahu PSIS melakukan selalu perangkap offside. Mungkin harus memasuki dari lini bertahan lalu lini kedua, yang kita juga tahu Persija mempunyai kedua sayap dan juga pemain belakang, pemain tengah yang cukup rajin dan kreativitasnya cukup tinggi. Dan memasuki menit ke-25 telah dilakukan pergantian pemain, yaitu Prananda Aditya yang masuk menggantikan Anwarudin. Sebuah pertaruhan tentunya yang dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah di babak pertama ini. Saya pikir pergantian ini bukan karena Anwarudin bermain kurang begitu sempurna, tapi saya pikir kejelian dari seorang Bambang Nurdiansyah. Kita tahu Anwarudin sudah mengoleksi 1 kartu kuning dengan atmosfer pertandingan yang sedemikian panas. Mungkin tidak mau berisiko, saya pikir, Bambang Nurdiansyah. Kembali anak-anak Persija berusaha untuk membangun serangan melalui Muhammad Ilham, Ismet Sofyan, cermat kepada Robertinho Puliara, Ya, Denny Rumba. menurut saya yang dibutuhkan Persija pada saat ini adalah kesabaran mereka untuk bisa lebih menguasai atau mengontrol jalannya pertandingan, terutama pada saat mereka sudah memasuki daerah pertahanan dari PSIS Semarang. Karena kita tahu bahwa selama 25 menit pertandingan berlangsung, mereka terus mengurung barisan pertahanan dari PSIS Semarang. Peluang demi peluang pun mereka dapatkan, hanya saja memang di sini diperlukan satu kreativitas yang lebih baik lagi, sehingga mereka akan lebih mudah untuk menaklukkan lini pertahanan sekaligus menjebol gawang dari Agus Murad. Dan tentunya kembali sebuah peluang tercipta melalui situasi set piece ataupun sepak pojok yang kini dihadapi oleh Leo Saputra, dan Bambang Pamungkas masih melewati beberapa pemain di lini pertahanan dari PSIS Semarang. Masih belum tepat tandukan dari Bambang Pamungkas yang tinggal mengejar 1 gol lagi untuk mencetak gol ke-100-nya di kompetisi Liga Indonesia. Kita saksikan Gaston Castaño yang dijaga begitu ketat oleh Pierre Dianca dengan 2 tembakan yang sudah ia lepaskan yang mengenai sasaran ataupun on target pada malam hari ini. Ismet Sofyan, Muhammad Ilham, pemain yang juga bermain untuk tim nasional Indonesia. Kembalikan pada Ismet, masih Ismet berusaha untuk kecoh 2 pemain bekerja sama dengan M. Ilham. Masih dalam penguasaan M. Ilham dan juga pemain-pemain Persija Jakarta. Umpan dilepaskan oleh Ismet Sofyan. Greg Nwokolo tampak salah komunikasi. Dan Onam Dele kini
Sabto lakukan soloran ataupun Ferry. Salomon Bengondo satu-satunya pencetak gol dari tim PSIS Semarang pada Gaston Castanyo. Masih dalam penguasaan Gaston Castanyo. Berusaha lewati Pierre Nyangka. Berhasil berkelit, Gaston Castanyo lepaskan umpan dalam kotak penalti dan tidak ada pemain yang menunggu dari PSIS Semarang. Iya, sebuah set piece yang cukup baik sebenarnya yang tadi dilakukan oleh Gaston Castanyo. Hanya saja memang kita lihat bagaimana koordinasi di barisan depan. Ya, kita lihat tadi bagaimana Bengondo juga terlambat untuk mengantisipasi bola atau umpan yang dilepaskan oleh Gaston Castanyo. Di saat di situ kita lihat pemain-pemain Persija tidak ada sama sekali. Dan inilah Greg Nwokolo bagi Persija Jakarta kini dalam kotak penalti. Dan akhirnya Bambang Pamungkas kembali gagal untuk bisa menceploskan gawang ke gawang PSIS. Masih dengan 0-0 saat ini kedudukan. Ya, cukup menarik, Bung. Dua counter attack menjadikan peluang yang cukup berbahaya. Dan kita tahu disayangkan Bambang Pamungkas kurang sempurna untuk menyelesaikan gol yang ke-100 di Liga Indonesia ini. Ya, memang dibutuhkan ketenangan, juga dibutuhkan kesabaran bagi pemain-pemain Persija untuk bisa lebih menguasai jalannya pertandingan, di mana mereka sebenarnya sudah mampu untuk bisa menekan jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Lagi-lagi, Bung, kurang cermatan dari Basile Nambele. Kembali sebuah lemparan ke dalam bagi tim Persija Jakarta. Masih terus menekan pemain-pemain dari Macan Kemayoran ini terhadap lini pertahanan dari PSIS Semarang. Namun masih belum tercipta sebuah gol sampai saat ini. Walaupun terjadi beberapa peluang termasuk yang juga dimiliki oleh Bambang Pamungkas. Pemain yang juga mengejar 1 gol demi gol ke-100-nya di Liga Indonesia. Greg Nwokolo berkelit dan lepaskan umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas yang cukup terbang dengan cukup baik namun masih belum berhasil. Iya, lagi-lagi Bambang Pamungkas ya. Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, 2 peluang sudah diperoleh. Dan lagi-lagi peluang itu terbuang percuma. Kita lihat bagaimana tadi sebuah tandukan yang menjadi ciri khas dari Bambang Pamungkas. Ternyata belum mampu juga untuk menaklukkan atau menjebol gawang dari PSIS Semarang. Saya lihat di sini kejelian dari seorang Bambang Pamungkas untuk mencari sesuatu posisi untuk kita lihat Bambang Pamungkas bukan seorang yang cukup tinggi, striker yang tidak cukup tinggi, tapi dia tahu menempatkan posisi untuk melakukan sebuah heading ke gawang. Dan saya pikir suatu umpan yang bagus juga dilakukan oleh Greg Nwokolo. Kita saksikan Greg Nwokolo yang kerap melakukan penetrasi dari sisi kiri. Pemain yang juga begitu produktif dan sudah mencetak 3 gol bagi Persija Jakarta di musim ini. Kembali Persija Jakarta kuasai bola. Sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh M. Ilham. Masih belum tepat sasaran. Ya, inilah yang saya katakan tadi bahwa ada kesan terburu-buru dari Persija, di mana mereka ingin cepat-cepat menyelesaikan peluang dengan gol. Padahal kalau kita simak dari peluang demi peluang yang mereka peroleh, ini selalu kandas dikarenakan oleh ketidakcermatan mereka dan keterburu-buruan mereka dalam menyelesaikan peluang. Padahal kita tahu bahwa beberapa kali peluang tadi nyaris saja membuahkan gol. Aliudin sebuah tembakan langsung dilepaskan dan masih melayang di atas mistar dari Agus Murad dari Aliudin tadi. Lagi-lagi, Bung, kesabaran memang dibutuhkan. Kunci bagi sukses Persija pada malam hari ini, saya pikir. Sebuah kontrol bola yang cermat dari Aliudin yang juga sudah mencetak 74 gol di Liga Indonesia. Dan masih baru mencetak 1 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Masih belum berhasil Persija Jakarta untuk bisa menjebol lini pertahanan dari PSIS Semarang. Prananda Aditya, pemain yang baru masuk di babak pertama ini. Tidak ada komunikasi dengan pemain lainnya. Ya, miskomunikasi dalam Prananda. Ini sering terjadi dilakukan oleh PSIS Semarang karena PSIS mempunyai gelandang seorang Jose Basile, gelandang yang kinerja yang cukup bagus, tapi semenjak tinggalnya Alex Daniel, ini terkesan bekerja sendiri Jose Basile, saya pikir. Sebuah umpan terobosan, namun terlebih dahulu hakim garis mengangkat bendera offside tampaknya kepada Aliudin, pemain lincah yang begitu menjulang namanya bersama Persikota Tangerang. Dan suasana di Gelora Bung Karno, Jakarta
dari pendukung ataupun pembela dari tim Persija Jakarta yang pada malam hari ini dapat hadir di stadion untuk kembali menyaksikan tim kesayangan mereka. Ferry bagi PSIS Semarang, cukup cermat penguasaan bola dari Ferry, mencoba berkelit namun dapat dipatahkan oleh Leo Saputra. Ponario dengan cukup cermat dan cepat kepada Greg Nwokolo. Masih Greg Nwokolo kembali melakukan penetrasi ataupun soloran. Kembali Greg Nwokolo dengan lincah berusaha lepaskan diri dari pemain-pemain PSIS Semarang, namun masih ada Ilham Asdat. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persija. Umpan panjang dilepaskan. Sana ada Aliudin. Kirimkan umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas berusaha kuasai bola tampaknya tadi, namun terlebih dahulu ada gangguan ataupun ketatnya pengawalan dari Denny Rumba. Cukup bagus Bung yang dilakukan oleh Greg Nwokolo. Yang kita tahu Greg Nwokolo mempunyai skill yang cukup tinggi dan mempunyai kreativitas, suatu kreativitas yang sangat menarik dilakukan pada malam hari ini. PSIS melalui kapten kesebelasan Gaston Castanyo. Prananda Aditya. Masih Prananda Aditya. Onambele kirimkan umpan, di sana ada pemain ataupun Sabto yang berusaha untuk melakukan penetrasi. Greg Nwokolo lepas Ferry pada Onambele. Umpan sangat cermat pada Ferry, tidak ada pengawalan. Kirimkan umpan dalam kotak penalti. Gaston Castanyo, dan kembali peluang yang dimiliki oleh Gaston Castanyo masih dapat dikuasai oleh Hendro Kartiko. Ya, peluang ketiga dari Gaston Castanyo, di mana dia mampu untuk melesatkan atau meneruskan umpan. Kita lihat bagaimana tadi kecerdikan dari seorang Castanyo, dan ini tampaknya juga membuat pelatih dari Persija dan Nurwindo cukup tersentak karena serangan balik yang dilakukan anak-anak Semarang ternyata cukup efektif. Hanya saja memang kita lihat apa yang dilakukan oleh Castanyo masih belum mampu untuk menjebol gawang dari Hendro Kartiko. Ya, saya pikir suatu kelalaian dilakukan oleh pemain belakang Persija. Kita lihat begitu bebasnya Castanyo di antara pemain bertahan Persija. Hanya saja sedikit kurang sempurna penyelesaian dari Castanyo. Kembali tidak menemui sasaran umpan yang dilepaskan oleh Prananda Aditya. Ponario lepaskan umpan langsung menusuk jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Kini melalui Greg Nwokolo kembali yang cukup rajin dari sisi kiri. Robertinho Puliara pada Aliudin, dapat dipatahkan oleh Ilham Asdat. Dan kembali mengurung anak-anak Persija Jakarta. Aliudin kembali lepas bola dan kembali dibuang oleh lini pertahanan dari PSIS Semarang. Ya, pada sejauh ini saya belum melihat seorang Robertinho Puliara melakukan penetrasi. Biasanya seorang Robertinho seringkali melakukan penetrasi dari lini tengah. Itu yang saya pikir harus dilakukan bagi Persija. Umpan dan Bambang Pamungkas. Posisi yang cukup ideal. Hanya saja memang arah bola yang masih kurang tepat. Dan kita juga melihat bagaimana kedisiplinan para pemain PSIS Semarang dalam mengawal setiap pergerakan striker-striker dari Persija, baik Aliudin maupun Bambang Pamungkas. Demikian juga pergerakan dari lini kedua, terutama Greg Nwokolo. Onambele bagi PSIS Semarang. Terlebih dahulu keluar kembali umpan yang dikirimkan oleh Onambele kepada Ferry. Dan Persija Jakarta kembali melakukan penetrasi ataupun tekanan bagi lini pertahanan dari PSIS Semarang. Melalui Nwokolo kerjasama dengan M. Ilham, cukup cermat kini dalam kotak penalti. Nwokolo, sebuah tembakan langsung yang dilepaskan dan masih melebar dari gawang Agus Murad. Ya, bagaimana sebuah set piece yang sebenarnya sudah tertata dengan baik. Kita lihat bagaimana Greg mampu melewati satu pemain belakang PSIS. Hanya saja memang lagi-lagi ada kesan egois. Ya, kita lihat bagaimana Greg yang tampaknya ingin mencetak gol, padahal di sana kita lihat masih ada Bambang Pamungkas dan juga ada Aliudin yang sebenarnya berdiri cukup bebas untuk lebih bisa memanfaatkan peluang tersebut menjadikan sebuah gol. Ya, saya pikir apabila itu diberikan Aliudin, mungkin akan lain ceritanya, Bung. Iya. Dan lagi-lagi Devi Fortuna masih berada di bawah Agus Murad.
Kini tampak mencoba bersabar pemain-pemain dari Persija Jakarta. Leo Tupamahu pada Pierre Nyangka, Onario Astaman, Ismet Sofyan. M. Ilham kehilangan bola tadi, kini berada di penguasaan dari Gaston Castaño yang kerap memberikan ancaman bagi lini pertahanan dari Persija Jakarta, dan pelanggaran kembali didapatkan oleh tim PSIS Semarang atas inisiatif yang dilakukan oleh Castaño tadi. Saya pikir malam ini penampilan yang cukup baik dilakukan oleh Gaston Castaño. Tentunya kini sebuah kesempatan diambil sendiri oleh Gaston Castaño, sebuah bola melengkung dihalau tadi oleh Bambang Pamungkas yang turun jauh sampai ke lini pertahanannya sendiri. Oh, Tidak dianggap sebagai sebuah ya, pelanggaran. tampaknya juga bukan sebuah unsur kesengajaan. Dibuang saja oleh Hendro Kartiko. Tampaknya perlu dilakukan sebuah perawatan terhadap Greg Nwokolo terhadap benturan oleh bola tadi. Tampak dia mengharapkan sebuah pelanggaran dan bola yang tertendang membentur perutnya, dan kini ia tampak memerlukan perawatan medis. Saya pikir sebuah hal yang melakukan kurang sportivitas. Ya, memang ada dua kemungkinan kalau kita lihat tadi, antara upaya dari Edson untuk mencoba mengontrol bola yang memang kita lihat begitu liar, sehingga bola ternyata justru mental dan mengenai badan atau perut dari Greg Nwokolo. Ferry lepaskan sebuah umpan yang masih begitu jauh dari jangkauan pemain manapun dan hanya meninggalkan lapangan permainan, hanya hasilkan tendangan gawang pemain muda Ferry. Ismet Sofyan, Leo Tupamahu, Pierre Nyangka, Nwokolo, Robertinho kembali kirimkan umpan pada Aliudin. Leo Saputra, Ponario kembalikan pada Leo Saputra. Dihalau tadi oleh Ferry. Lemparan ke dalam kembali bagi anak-anak Macan Kemayoran Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Persija ternyata masih belum mampu memanfaatkan peluang demi peluang yang mereka peroleh. Dan sebuah tembakan langsung tampaknya ataupun spekulasi yang dilepaskan oleh Gaston Castaño. Tendangan begini cukup mengejutkan sebuah kiper. Kita lihat Gaston Castaño dengan cerdik melihat keberadaan Hendro Kartiko, tapi hanya saja kurang tepat tendangannya. Dan kembali perlahan-lahan hanya menyisakan kurang dari 4 menit waktu reguler di babak pertama ini. Masih dengan keadaan 0-0, Muhammad Ilham kini bagi Persija Jakarta terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Ya, terlalu deras dan juga tampaknya Ilham sudah berada dalam posisi offside. Masih kembali terbuang peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija Jakarta, terlebih dahulu terjebak dalam offside tadi M. Ilham. Nwokolo lepaskan umpan jauh. Kurang komunikasi tampaknya dengan rekan-rekannya di lini depan. Denny Rumba bagi PSIS Semarang. Prananda Aditya. Pelanggaran tampaknya dilakukan tadi oleh Ismet Sofyan. Dan tampak sakitan Ismet Sofyan tadi, apakah terjadi benturan? Ya, tampaknya pada saat jatuh tadi Ismet, wajah dari Ismet sempat mengenai kaki. Onambele lepaskan umpan jauh. Ada Johan di sana, berhasil dihalau tadi oleh Leo Saputra. Aliudin. Sabto halau bola dari lini tengah. Denny Rumba. Kurang komunikasi kini dalam penguasaan Bambang Pamungkas dan Persija Jakarta melalui Greg Nwokolo. Kembali tebarkan ancaman dari sisi kiri Greg Nwokolo dan cukup cermat Ilham Asdat yang kini menguasai bola. Berikan pada Johan, kembali dihalau dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Leo Saputra. Kesempatan di waktu ataupun kurang dari seminggu dari waktu reguler di babak pertama ini. Ya, sebenarnya sebuah kesempatan juga tadi, sebuah peluang dari Johan. Hanya saja memang wasit
Jajat Sudrajat sudah lebih dulu membunyikan peluit. Ya, kita lihat bagaimana Prananda sebenarnya masih mampu menguasai bola. Kembali cukup dingin, Pierre Njangka, sebuah aksi yang ia lakukan di lini belakang dari Persija Jakarta. Greg Nwokolo kembali salah pengertian dari lini tengah. Onam Mele kini bagi PSIS Semarang. Prananda Aditya, sebuah umpan ia lepaskan maksudnya pada Johan, dan terlebih dahulu Hendro Kartiko yang berhasil kuasai bola. Ya, saya juga melihat ada kepercayaan diri yang mulai tumbuh dari pemain-pemain PSIS Semarang. Artinya ketika mereka mampu untuk mematikan setiap peluang yang diperoleh oleh Persija dan beberapa kali mampu membuat peluang di jantung pertahanan atau di gawang Persija, ini para pemain PSIS tampaknya juga tidak ragu-ragu untuk mencoba melakukan tekanan. Ya, dan tambahan waktu 1 menit diberikan di babak pertama ini. Dan Persija masih terus untuk melakukan tekanan. Dan kembali cukup cermata di lini belakang ataupun lini pertahanan dari PSIS Semarang. Kini melalui Johan kepada Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo. Agak jauh dari pengawalan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Onam Bele, Hilam Asdat, Gaston Castanyo bermain-main, dan telah ditiup peluit panjang oleh wasit Jajat Sudrajat. Tanda berakhirnya jalannya babak pertama partai antara tuan rumah Persija Jakarta dan PSIS Semarang yang berakhir tanpa gol di babak pertama.